Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdolnya, agar kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah, karena berkat nikmat Allah lah sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum kita lanjut membahas tentang materi kita kali ini, maka terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan kepada seluruh anak-anakku sekalian tentang capaian pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu memahami secara mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mengartikan Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu memberikan contoh konkret tentang mengenai Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min di dalam kehidupan keseharian kita. Anak-anakku sekalian, apakah ada di antara kalian yang sudah tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul. Asmaul Husna berjumlah 99. Sekarang kita akan membahas tentang Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Mungkin di antara kalian sudah ada yang memahami apa arti daripada Asmaul Husna. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa arti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Artinya bahwa Asmaul Husna itu adalah cerminan dari sifat-sifat Allah yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan.
Berbeda dengan makhluk. Makhluk pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena hakikat daripada makhluk itu adalah ketiadaan. Sehingga apapun yang dimiliki oleh makhluk itu adalah bersumber daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Apa maksudnya? Al-Malik atau Allah yang Maha Merajai itu adalah Allah memiliki sifat pemimpin yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengendalikan atau mengatur segala sesuatu di alam raya ini. Bisa juga dipahami sebagai raja dari segala raja, karena Allah lah pemilik kekuasaan di langit dan di bumi. Anak-anakku sekalian, kemudian apa contoh yang ada di dalam kehidupan nyata berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Malik itu? Nah, salah satu contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan kedudukan atau kekuasaan kepada seseorang yang dikehendaki, ataupun mencabut kekuasaan, menjatuhkan seseorang dari kekuasaannya. Seperti misalnya Fir'aun, Abraha, yang mana Allah hancurkan dia, jatuhkan dia dari kekuasaannya karena kesombongannya, karena mereka tidak mau mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menegaskan bahwa makhluk tidak ada yang berkuasa kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari sifat kekurangan ataupun kejelekan. Atau bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersih dari hal-hal yang buruk, yang keji, ataupun yang tidak baik. Nah, apa contoh yang bisa kita lihat di dalam kehidupan berkaitan dengan sifat Al-Quddus ini? Anak-anakku sekalian, sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkritik orang-orang kafir yang menyerupakan Allah dengan sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan apapun. Allah tidak pernah berbuat salah. Sifat dan perbuatannya tidak terdapat cacat atau celaan ataupun kesalahan. Kemudian Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Maksudnya Allah tidak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan,
atau menaklukkan siapapun yang ia kehendaki. Keperkasaannya tidak mampu dicapai oleh siapapun. Anak-anakku sekalian, seperti apa contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita yang berkaitan dengan Al-Aziz ini? Yaitu seperti misalnya Allah mampu menaklukkan sebesar apapun bencana atau musibah yang menimpa suatu kaum. Seperti misalnya bencana atau musibah COVID. Banyak yang meninggal karena COVID. Tapi ada juga yang sembuh. Dan bahkan alhamdulillah penyakit itu telah hilang karena keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Assalam. Apa arti Assalam? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pemberi keselamatan. Maksudnya Allah adalah pemilik keselamatan. Keselamatan diberikan kepada hambanya dari segala mara bahaya dan keburukan ataupun yang tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan menyelamatkan hambanya sebagai bukti bahwa Allah adalah zat yang menyelamatkan makhluknya bagi makhluk yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan Assalam ini? Yaitu seseorang selamat dari bencana alam meskipun sudah pasrah atau merasa tidak berdaya. Lalu kemudian Allah selamatkan seseorang itu dari musibah yang menimpanya. Ataupun ketika seseorang ditimpa persoalan atau permasalahan yang besar, lalu kemudian Allah memperlihatkan jalan dari persoalan yang ia hadapi sehingga ia terbebas dari kesusahan atau permasalahan. Kemudian selanjutnya Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Yaitu Allah Maha Pemberi keamanan. Maksudnya adalah Allah adalah sebab dari terciptanya rasa aman dan tentram dalam hati seseorang. Tanpa adanya rasa keamanan, maka kehidupan yang dijalani seseorang bisa saja akan menjadi terancam. Apa contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan keseharian kita yang berkaitan dengan Al-Mu'min ini? Yaitu seseorang merasa aman dari binatang buas karena Allah menundukkan atau menjinakkannya, sehingga seseorang itu merasa aman, tenang, tidak gelisah meskipun di hadapannya ada binatang buas yang mengancam. Ataupun seseorang merasa aman, tidak gelisah meskipun sedang berada dalam situasi yang sangat genting atau kacau. Tetapi ada pula yang merasa tidak tenang atau gelisah, padahal dirinya berada dalam situasi yang aman dan tentram. Itulah 5 Asmaul Husna
yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mampu memahaminya, mampu menjelaskan apa arti dari kelima Asmaul Husna tadi, dan selanjutnya mampu memberikan contoh dari 5 Asmaul Husna yang kita pelajari. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mengajak kepada seluruh anak-anakku sekalian untuk mengakhiri atau menutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.